Oke, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama kali tentang adaptasi Pisces, yaitu ikan. Di sini ada adaptasi ikan pada air tawar. Pertama, menyerap air dengan cara osmosis. Pengertian dari osmosis adalah proses perpindahan molekul air atau zat pelarut dari pelarut berkonsentrasi rendah ke dalam bentuk larutan berkonsentrasi tinggi. Yang kedua, memasukkan garam ke tubuh melalui intang. Di sini terdapat gambar sistem ekspresi pada ikan, yaitu pengambilan air dan ion dalam makanan melalui mulut, pengeluaran ion-ion garam dari insang, tekanan osmotik air hilang melalui insang dan permukaan tubuh lainnya. Nah, yang keempat, pengeluaran ion-ion garam dan sedikit air dalam bentuk urin dari ginjal. Yang ketiga, ginjal memompa air yang berlebihan atau disebut dengan urin. Yang keempat, memiliki glomeruli. Pengertian dari glomeruli adalah bagian dari organ ginjal yang berperan untuk menyaring zat sisa dan membuang cairan serta elektrolit yang berlebihan dari tubuh. 5. Dinding tubuli ginjal bersifat impermeable. Keenam, urin mengandung konsentrasi air yang tinggi. Nah, yang kedua, ada adaptasi ikan pada air laut. Yang pertama, konsentrasi garam tinggi dalam darahnya. Yang kedua, untuk mengatasi dehidrasi, ikan meminum air laut sebanyak mungkin. Ketiga, volume urin sedikit dengan kadar garam tinggi. Keempat, ginjal berfungsi menahan air. Dan yang kelima, kehilangan air dalam sel karena proses osmosis. Oke, selanjutnya saya akan memperjelaskan tentang reproduksi pada Pisces. Yang pertama yaitu ovipar atau betelur. Ovipar yaitu pembuahan di luar tubuh ikan betina dengan cara mengeluarkan telur dari dalam tubuh ikan betina dan akan dibuahi oleh ikan jantan. Dan saat dibuahi, sel sperma akan masuk ke sel telur atau yang disebut dengan oosit melalui lubang yang disebut mikrofil. Biasanya, satu sel telur hanya dapat dimasukkan oleh satu sel sperma. Oosit yang telah dibuahi disebut zygote. Inilah contoh dari ovipar yaitu ikan mas. Selanjutnya vivipar atau melahirkan. Vivipar terjadi melalui pembuahan internal di dalam tubuh ikan betina. Perkembangan embrio di dalam tubuh betina dibantu oleh plasenta yang memberikan nutrisi pada embrio. Inilah contoh dari vivipar atau ikan pesut. Nah, selanjutnya ovovivipar atau betelur dan melahirkan. Embrio tidak memperoleh nutrisi secara langsung dari induknya, melainkan dari kuning telurnya, dan tubuh induknya berfungsi sebagai tempat perlindungan. Nah, setiap embrio berkembang di dalam telurnya masing-masing. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya, dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Ini contoh dari ovovivipar yaitu ikan pari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur Pisces. Nah, di sini terdapat mulut, faring, insang, jantung, hati, limpa, pankreas, usus halus, ovarium, gelembung renang, anus, lubang urogenital, kandung kemih, ureter, aorta dorsal, ginjal, lambung, tali spinal, pyloric cakeum, otak, bulbus olfactorius, dan selanjutnya di sini akan melihat video cara berkembang biaknya seekor ikan. Oke, selanjutnya ada video berkembang biak yang lainnya. Seperti inilah proses kawin ikan pari. Berbeda dengan ikan pada umumnya, ikan pari adalah golongan ovovivipar seperti hiu. Embrio berkembang di dalam telur dan menetas ketika masih berada di dalam tubuh induknya. Kemudian keluar seolah-olah melahirkan seperti mamalia. Selesai presentasi saya, video saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Bye-bye.